Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, selamat datang kembali di channel Guru Pembelajar. Telah beredar edaran dari Kemendikbudristek tentang pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022. Bapak Ibu, kita akan melihat syarat pendaftaran dan seleksi pendidikan profesi guru ini untuk tahun 2022, termasuk jadwal-jadwalnya Bapak Ibu dari surat edaran yang mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan juga. Ada hal-hal penting yang harus kita lihat. Yang pertama, di bagian isi surat itu ada beberapa poin yang disampaikan. Jadi untuk data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran Dapodik per tanggal 30 Januari 2022. Jadi yang diperbarui setelah tanggal ini itu tidak akan tersinkron. Jadi surat edaran sebelumnya sudah ada. Kemudian calon peserta itu ada dua kategori Bapak Ibu. Jadi kategori pertama diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2015. Jadi kemudian kategori yang kedua, guru diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 dengan 1 Januari 2019. Baik Bapak Ibu yang memiliki TMT dari 2016 sampai 2019, siap-siap juga untuk mengikuti seleksi administrasinya. Alhamdulillah ada kategori yang kedua ini. Berdasarkan surat edaran sebelumnya, mungkin nanti pelaksanaan PPG-nya berbeda. Ini kalau tidak salah 3 bulan, kalau ini 1 semester. Kemudian peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi untuk program PLPG yang dulu ya, untuk sertifikasi ini belum ikut UTN sebanyak 4 kali. Yang sudah UTN-nya lewat 4 kali tidak bisa lagi. Kemudian calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman ppg.kemdikbud.go.id. Sebentar kita akan lihat, dan tentunya loginnya menggunakan akun SIM PKB. Dan biasanya di akun SIM PKB-nya juga akan ada panggilannya di bagian beranda dan dialihkan ke halaman ini ppg.kemdikbud.go.id. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG dengan ijazah S1 yang dimiliki serta syarat administrasinya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, linearitas ijazah S1 kita dengan program PPG yang akan kita ikuti. Jadi dipilih dengan baik yang linear dengan ijazahnya masing-masing. Kemudian persyaratan, tata cara, jadwal itu ada di lampirannya. Kita lihat yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini persyaratan pesertanya. Persyaratan pesertanya yang khusus peserta yang pertama, guru di lingkungan Kemendikbudristek yang belum mengikuti program sertifikasi guru, yang sudah tidak bisa lagi ya tentunya. Jadi yang belum. Kemudian terdaftar di Dapodik, data pokok pendidikan Kemendikbudristek, kemudian memiliki NUPTK, jadi harus punya NUPTK Bapak Ibu. Kemudian telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi sampai 2019. Di atas 1 Januari 2019 TMT-nya itu tidak bisa ikut program PPG untuk tahun ini, tahun 2022. Kualifikasi S1 yang linear dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Jadi video sebelumnya saya juga sudah memberikan kita bahas linearitas ijazah S1. Nanti di video setelahnya juga akan kita lihat kembali linearitas berdasarkan surat edaran terbaru ini 4 Februari 2022. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Nanti ini mungkin akan diminta surat keterangan dari pimpinan. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun. Dihitung sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi yang sudah 58 tahun ke atas tidak bisa lagi. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba. Ini nanti ada surat keterangan sehatnya. Ini juga bebas narkobanya ada, berkelakuan baiknya juga ada. Bapak Ibu, kemudian ini yang paling penting, administrasinya Bapak Ibu yang harus kita perhatikan dengan baik. Jangan lupa hasil scan-nya betul-betul yang baik Bapak Ibu. Hasil scan ijazah S1 ini yang pertama. Jadi yang di-scan adalah aslinya. Kalau fotokopinya harus yang ada legalisir dari perguruan tinggi. Jadi, dan untuk yang dari ijazah S1 luar negeri harus melampirkan penyetaraan dari
Ditjen Dikti. Jadi biasanya di PDF kan gabung halamannya. Kemudian hasil pindai scan SK pengangkatan pertama. Ini SK pertama. Di video sebelumnya kita sudah sampaikan di channel ini bahwa ini SK pertama kita harus disimpan baik-baik karena biasanya ini yang terus digunakan Bapak Ibu SK pertama sebagai guru. Aslinya kalau fotokopinya harus dapatkan legalisir dari pendidikan provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian scan kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Ini untuk PNS kenaikan pangkat terakhir. Kemudian untuk guru non PNS itu SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Jadi yaitu tahun 2020, 2021 dan 2021-2022. Ini yang harus disimpan baik-baik. Untuk guru non PNS, SK ini dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten untuk PNS. Jadi kalau untuk tingkat mulai PAUD sampai SD dan SMP ke Dinas Kabupaten Kota, kemudian untuk SMA ke provinsi. Jadi dinas terkait Bapak Ibu yang mengeluarkan SK-nya. Kemudian untuk guru swasta itu ketua yayasan, untuk guru tetap yayasan. Untuk guru bukan PNS di sekolah negeri sama ke dinas pendidikan terkait Bapak Ibu. Jadi dilihat SK pengangkatan 2 tahun terakhir ini harus dilegalisasi. Jadi asli atau fotokopi legalisir. Tapi kalau aslinya pengalaman yang lalu tidak dilegalisasi lagi. Kemudian hasil pindai scan pembagian tugas mengajar ini dari kepala sekolah 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020-2021, 2021-2022. Biasanya untuk SK pembagian tugas mengajar ini per semester Bapak Ibu, jadi di-scan saja semua. Yang lebih bagus hasil scan-nya yang sudah di stabilo nama kita, yang ada biasa di lampiran pembagian tugas mengajarnya. Kemudian yang terakhir, scan fakta integritas. Dibubuhi materai 10.000. Hati-hati materinya Bapak Ibu, jangan palsu. Beli saja yang asli, formatnya kita bisa lihat fakta integritasnya. Ini formatnya Bapak Ibu. Jadi diketik saja di Word format ini. Silahkan lihat di surat edaran yang banyak beredar. Tulis di bagian judul ada fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, lihat namanya. NIP bagi PNS, bagi yang non PNS di garis mendatar saja NIK-nya, tempat tanggal lahir sesuai identitas, NUPTK-nya, unit kerja ini nama sekolah kita, nama sekolahnya SMP atau SMA, alamat sekolah. Kemudian dengan ini saya menyatakan bahwa berkas yang saya lampirkan untuk keperluan PPG dalam jabatan ini benar dan absah adanya. Dan jika di kemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk digugurkan sebagai peserta PPG dalam jabatan. Ditulis tanggalnya Bapak Ibu, tanggal pembuatan fakta integritasnya, calon peserta PPG dalam jabatan, nama terangnya di sini. Yang non PNS NIK-nya di garis mendatar saja, kemudian ditulis NIK-nya, materinya di sini, kemudian tanda tangan di atas materai, jangan lupa Bapak Ibu. Oke, kemudian jadwal pelaksanaannya Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Insya Allah akan dilaksanakan pemberkasannya 10 sampai 23 Februari. Jadi tanggal 10 Februari perhatikan dengan baik Bapak Ibu, untuk 10 Februarinya akan dimulai pendaftarannya. Kemudian perbaikan berkasnya itu 10 sampai 25. Jadi kalau kita cepat Bapak Ibu, jadi lebih bagus berkasnya cepat dilampirkan atau dikirim supaya penilaiannya juga cepat. Batas waktu perbaikan jika ada itu masih ada. Jadi ini akan dinilai oleh LPMP. Kemudian diperval oleh petugas mulai dari tanggal 10-nya juga pada saat kita kirim itu sudah diverifikasi dan divalidasi oleh petugas sampai 28 Februari. Dan pengumuman hasil seleksinya 4 Maret 2022. Sepertinya Bapak Ibu ini tidak ada pretesnya, alhamdulillah, karena langsung pemberkasan. Bapak Ibu bersyukur dimanfaatkan dengan baik proses pemberkasan ini. Oke Bapak Ibu, kalau kita login di akun SIM PKB kita, di bagian beranda saat ini seperti ini modelnya.
Bapak Ibu ada cek validasi di bagian beranda. Untuk melihat, Bapak Ibu perhatikan di bagian sudut kanan atas ada hal yang seperti ini. Bapak Ibu, di sini yang akan mengalihkan kita untuk masuk di laman tadi ppg.kemdikbud.go.id. Kalau kita klik muncul seperti ini. Ada SIM PKB, yang kita pilih ini Bapak Ibu PPG prajabatan dan dalam jabatan. Kalau kita klik ini, akan kita masuk di bagian beranda. Ini karena saya sudah ikut Bapak Ibu, jadi semuanya sudah tercentang hijau. Mulai seleksi akademik, seleksi administrasi. Tapi berdasarkan surat edaran Bapak Ibu, mungkin seleksi akademiknya sudah tidak ada. Alhamdulillah langsung ke seleksi administrasi. Nanti bagian dinyatakan lulus akan mengikuti konfirmasi yang berikutnya Bapak Ibu. Jadi di seleksi administrasi kita akan klik dan mengupload seluruh berkas yang dibutuhkan di bagian ini Bapak Ibu. Baik, demikian Bapak Ibu perhatikan dengan baik jadwalnya. Semoga Bapak Ibu semua bisa lulus, mengikuti berkasnya dengan baik, siapkan berkas-berkasnya dengan baik Bapak Ibu. Di tanggal 10 dari sekarang yang memenuhi syarat Bapak Ibu siapkan memang berkasnya, sehingga tanggal 10-nya tinggal diupload. Baik, terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.